kalau bisa pakai sarung ya. Dan kalau ya ini kan kita kan mau menghadap Allah. Betul. Harusnya carilah baju-baju yang Yang pantas. terbaik ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik selanjutnya nih aku pernah dengar satu hadis tentang Rasulullah yang tetap sholat meskipun menggendong cucunya. Dan itu Rasulullah lakukan hingga beliau selesai sholat. Nah berarti sholatnya sah dong. Aku tuh sering banget nih kalau misalnya lagi sholat terus kadang istriku lagi di bawah lagi masak gitu mau sholat udah mau habis nih waktunya aduh gimana ya gitu. Nah itu boleh nggak sih Ustadz terus apa saja sih kegiatan yang boleh dilakukan sekalian sholat? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan sekaligus sholat gitu ya. Sekaligus sholat, Harusnya fokus sih. Namanya orang khusyuk masa udah sholat aja masih mau melakukan hal-hal duniawi. Nah, Yang gimana tuh? dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggendong cucu beliau yakni Umamah binti Abil As yaitu putri daripada Sayyidatina Zainab ya. Sayyidatina Zainab punya anak kemudian Rasulullah SAW berarti cucu Rasulullah SAW diambilnya oleh Rasulullah SAW ketika berdiri digendong, ketika ruku masih digendong, tidak digendong, mau sujud ditaruh dulu, ya ditaruh. Kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, diambil lagi di pangkuannya. Lagi. Nah, ditaruh lagi, baru sujud lagi. Maka begitulah seterusnya dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan boleh nggak menggendong bayi ketika sholat, boleh. Bayi yang bagaimana? Bayi yang belum bisa ditinggalkan sama orang tuanya. Bayi yang belum mengerti bahwa yang dilakukan orang tuanya ini adalah sesuatu yang sakral, yang harus khusyuk. Maka boleh diambil karena anak kecil tidak ada dosanya. Yang ketiga syaratnya apa ketika mau menggendong bayi? Pastikan bayi tersebut tidak membawa najis. Jadi popoknya popok yang baru, yang bersih. Jangan sampai ketika digendong malah najisnya terkena orang yang sholat tadi pakaiannya. Jadi dipastikan dulu bersih nih anak ini. Kapan menggendongnya? Boleh menggendong dari sebelum sholat. Waduh nggak ada yang jagain, mana mamanya nggak ada lagi atau apa segala macam gitu kan. Atau ibunya di rumah nggak ada orang yang bantuin, dia sendirian tapi dia tidak mau meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat, saking pentingnya sholat tersebut bagi ibu-ibu. Bahkan punya bayi pun harus digendongnya. Maka ibu ini mengambil bayinya mulai dari awal. Atau sementara sholat mau ambil, boleh juga. Jadi udah rakaat ketiga misalnya, udah rakaat ketiga baru udah datang anaknya lari. Kemudian diambil. Pertanyaan kedua, apa saja kegiatan yang boleh dilakukan? Semuanya tergantung uzurnya. Lagi sholat misalnya, sholat jamaah. Tiba-tiba ada kakek-kakek mau lewat di depan. Pas diperhatikan ini kakek-kakek ternyata maaf tunanetra. Dia tidak lihat ada lubang di depan. Jangan kau biarkan dia jatuh ke lubang. Langsung tangkap tangannya. Tangkap tangannya kasih menghindar dari lubang tersebut. Jangan sampai dia jatuh di lubang itu. Jangan sampai bahaya terkena daripada orang tersebut. Lagi sholat nih. Jadi maka dia boleh bergerak diambil kakek itu maka dia hindarkan daripada lubang tadi. Pas lagi sholat. Itu gerakan di luar sholat. Tapi boleh karena udurnya. Kemudian apa lagi? Kata baginda Nabi SAW, bunuhlah dua yang hitam. Bahkan ketika engkau dalam keadaan sholat, lagi sholat, langsung ada tiba-tiba ular kobra depannya. Itu gimana tuh? Langsung ambil sendal terdekat. Habis itu dilanjutin lagi sholatnya bisa? Dilanjutin lagi sholatnya. Karena bunuhlah dua yang hitam meskipun dalam keadaan sholat sesuatu yang membahayakan. Maka dari itu dari sini diambillah kias bahwasanya orang yang jangan sampai mengganggu orang lain. Contohnya handphone bunyi. Maka matikanlah handphone daripada mengganggu diri dan mengganggu orang lain. Masya Allah. Sudah jelas ya jamaah, jadi kita diperbolehkan untuk menggendong bayi jikalau memang sudah uzurnya, maksudnya sudah urgent, udah nggak ada lagi yang bisa dimintain tolong, terus tidak ada kasur yang bisa ada pelindungnya. Tapi kan kalau zaman sekarang udah ada ya. Boleh juga kalau misalnya Mikdad mau coba-coba, saya mau ikuti sunnah Nabi sambil gendong Zo ya. Iya Zo. Ya, nyobain saya kenapa gendong Zo sambil sholat, mau nyobain sunnah Nabi. Boleh ya? Boleh. Tapi sekarang sih alhamdulillah sekarang jadi sholatnya aku gantian. Biasanya aku dulu baru istri. Jadi kita ngakalin lah seiring berjalannya waktu belajar. Masya Allah. Baik jamaah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Nah sekarang waktunya kita menghubungi jamaah yang sudah siap untuk curhat online dari rumah. Dan sudah mengirimkan permasalahannya ke sosial media kita. Nah baik, mari kita coba hubungi jamaah yang ada di rumahnya ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, boleh langsung Assalamualaikum. aja pertanyaan.